صلي وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
Salawat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat, juga kepada para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang terbaik yang kelak nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang suci rahimahumullah, alhamdulillah sudah hadir bersama kita guru-guru kita yang mulia, terkhusus yang sangat dihormati Abu Karom Kiai Haji Asmat Mansur MA, Ketua Bersuci, juga Kiai Haji Muhammad Darzalim SPMSI, Ustaz Muhsin SPDI, Ustaz Esim Modiana Sarjana Agama, Ustaz Haji Effendi, Ustaz Ozan, Ustaz Haji Zainuddin, serta para guru, para satid yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga pagi ini kita alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Lurah kita, Lurah Cikiwul yang terhormat Bapak Haji Supriyadi SIP, juga Ketua RPM Lurah Cikiwul yang terhormat Bapak Tolib S Hidayat SH beserta jajaran, juga aparatur pemerintah beliau ya senantiasa diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya ala kulli niyatin salihah wa ila rabbil nabi bisyubai al-fatihah. Alhamdulillah masyaallah rajim bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama kami persilakan kepada Ketua DKM Musyawarah Al-Karomah yang terhormat Bapak RT Masadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri diyawati wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA, dan yang saya hormati Penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Muhammad Daud Salim, dan yang saya hormati para Dewan Guru, para asatidz, Bapak Ustaz Esim Murdiana SHG, Bapak Ustaz Muhsin, Bapak Ustaz Duardi, Bapak Ustaz Haji Indi Effendi, dan para guru, para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, karena alhamdulillah para dewan guru, para asatidz begitu banyak yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang sekali lagi mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya. Dan juga yang saya hormati penceramah bersuci pada pagi hari ini, Bapak Haji Mansur Mafatihul Huda MPD atau Bapak Haji Huda Al-Bakasi hadir alhamdulillah. Dan juga yang saya hormati pengatur acara Bapak Ustaz Rohani, dan yang saya hormati
para orang tua, para sepuh, bin sepuh yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, orang tua kita Bapak Haji Aminuddin, Bapak Haji Mul, Bapak Haji Nemin, dan para orang tua yang lainnya, para sepuh yang lainnya yang juga mohon maaf tidak disebutkan, tidak di absen satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah Kelurahan Cikiwul, alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Acep Supriyadi SIP, dan juga Bapak Ketua LPM Kelurahan Cikiwul, Bapak Tolib S. Hidayat SH, Bapak Ketua RW 03 beserta Ketua RT dari 1 sampai 6, dan juga Ketua RT ataupun RW sekelurahan Cikiwul yang hadir pada pagi hari ini, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, dan juga Ketua Karang Taruna unit 03 yang hadir, dan aparatur pemerintah yang lainnya yang mungkin hadir pada pagi hari ini tidak disebutkan satu persatu namanya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takjim. Dan juga yang saya hormati para ketua DKR Masjid Musola Sekelurahan Cikiwul. Kami persilakan kesempatan kepada Wakil Pemerintah Kelurahan Cikiwul untuk menyampaikan sambutan kepada yang terhormat Bapak Acep Supriyadi SIP, wakil dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Musola Al-Karomah Bapak RT Mansadi beserta jajarannya, dan yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA beserta pengurus, dan yang saya hormati Penasehat Bersuci Bapak Kiai Haji Dawud Salim SAP MSI, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul yang di belakang. Ayo, sholat tidak bertatap muka, serta pengurus yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati Ketua RW, Ketua RT, Karang Taruna, saya lihat tadi ada Satringas, para DKM masjid maupun musola, para asatid, saking banyaknya asatid, para jamaah sadayana, lewat dulu yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan bangga saya. Kalau disebutkan satu persatu, hubungan sudah kelihatan benteng, jadi saya tidak lama-lama. Sekarang subuhnya hampir 4:30 lewat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa hadir, bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah Cikiwul di Musola Al-Karomah ini dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salamnya mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak jamaah bersuci yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, saya tetap selalu memberikan motivasi semangat pada ketua bersuci dan penasihat bersuci dan semua para jamaah bersuci yang selalu aktif dan selalu semangat ya untuk bersama-sama menggaungkan syiarnya agama kita, salat subuh berjamaah yang semakin kesini ya semakin kompak, dan mudah-mudahan kita sudah melaksanakan kegiatan salat subuh ke Cilongok yang mungkin ada suka dan dukanya, yaitulah perjalanan yang namanya kegiatan acara ya pasti ada ya, contohnya lagi tasar apa awasu ngeri itu kok tiba-tiba gitu kan tanda tanya ada. Ya mudah-mudahan tetap kita semangat ya, tetap kita semangat ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan kita bersama subuh berjamaah ya, mudah-mudahan kita semakin istiqomah dan semakin kompak kegiatan bersuci sholat subuh berjamaah Cikiwol ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kesehatan. Apalagi saat ini warga kita banyak yang kurang sehat. Saya lihat, saya dapat info sangat banyak yang sedang kurang sehat. Mari kita sama-sama kita doakan mudah-mudahan jamaah kita maupun warga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya sembuh seperti mana biasa. Amin. Bapak-bapak dan hadirin sekalian yang saya banggakan, yang pertama saya ingin menyampaikan berkaitan rencana yang akan dilaksanakan. Pertama, PBB. Ya alhamdulillah PBB di tahun ini di bulan Februari Maret itu ada diskon 15%. Jadi diskonnya tidak di awal, tidak di akhir. Ya kemarin kan para wajib pajak sudah membayar, baru ada diskon. Jadi babak belur duluan. Jadi tahu-tahu begitu saya nggak bayar duluan. Jadi ya kita dilema. Ya makanya dari kesempatan di tahun ini di saat ada rakor bersama PJ Wali Kota, para lurah mengusulkan kalau emang ada diskon dari awal, jadi jangan di akhir. Ya jadi nanti kita lebih susah lagi untuk menagih PBB. Pasti sistemnya bertahan, ya kan? Pasti bertahan nunggu diskon. Jadi periode pertama PBB Februari Maret 15% diskonnya, terus periode yang kedua April Mei 10%. Ya, itu sampai sampai 2 periode. Jadi ini sedikit cerita tentang perjalanan kita sepanjang mengadakan bersuci ke Cilongok dan seterusnya. Ada tadi disebutkan oleh Pak Lurah, ada suka dan duka. Tentu itu ada. Pengalaman mungkin ada yang sama, ada yang juga tidak sama. Dengan 13 bis itu pengalaman tidak mungkin sama. Di bis 1 pengalaman begini, bis 2 lain lagi, bis 3 dan seterusnya akan berbeda. Namun ada hal yang menjadi catatan kita, yang kalau di Musola Al-Istiqomah saya pernah mengkhawatirkan tapi tidak terjadi, kemudian yang tidak dikhawatirkan ini terjadi. Yang saya khawatirkan sebelumnya ketika kita selesai acara kita nggak bisa keluar, ternyata masih luas. Nah, itu tidak terjadi. Kemudian dari acara itu yang tidak dikhawatirkan, dari mulai kita masuk area, terus masuk masjid, masuk tempat
sholat ziarah, terus acara dari sebelum sholat subuh, sama sekali saya tidak mengkhawatirkan itu. Tapi ternyata terjadi insiden pengeras suara yang di blacklist. Sebelumnya saya tidak mengkhawatirkan itu karena sudah kompromi dengan matang, dengan penasehat, dengan pengurus masjid di sana sudah kompromi matang banget. Ya Ramadan sudah diberikan 2 kali kita sebelum sholat subuh acaranya seperti itu, perhadiahan turis maulid, sudah semua sound sudah fix semua, sampai setelah sholat subuh kita acara akan lancar. Ini ternyata yang tidak saya khawatirkan terjadi. Kayaknya nih antara DKM terus merbot, merbot nih. Nah ini tidak connect nih, tidak connect. Merbot itu mungkin tidak diberitahu oleh DKM, pengurus DKM bahwa speaker itu akan dipakai dari jam sekian. Begitu dia dipakai, ternyata di tengah jalan diberhentikan. Itu yang terjadi. Udah, kita sebagai tamu kita manut aja gitu ya. Nah, kita sudah ikhlas dari itu, kita sebagai tamu nurut sebagaimana kita rumah. Terus ada yang kelainan juga, kalau kita nih sambil sholat subuh langsung acara kan? Nah, kita masih minta ini jadi apa enggak? Nah, salah satunya itu yang kita hubungi sebelumnya, datangnya terlambat atau memang sengaja. Saya pikir saya ini jadi apa enggak gitu. Ada ceramah apa enggak? Itu yang terbenak dalam pikiran saya. Itu yang tidak saya khawatirkan tetapi terjadi. Ternyata saya terobati setelah Abu Yarmuh Hasibuddin ceramah di depan kita semua, akhirnya merasa terobati semua. Ternyata acara ya sampai akhir. Cuma ada yang bertanya kepada saya, tolong dong jelaskan gitu. Itu kenapa kiai sebelum sholat subuh tepar? Itu pingsan atau gimana? Nah, ini sebenarnya hal ini di Al-Mudola itu di SSP itu diamalkan kayak begitu. Sebelum sholat subuh, setelah sholat qobliyah itu diamalkan di SSP subuh Al-Mudola tuh. Ada yang berbaring ke sebelah kanan. Coba kalau bisa salah satu jamaah itu menyaksikan di Al-Mudola itu begitu. Di musola Miftahul Khair juga ada beberapa orang yang merasakan begitu. Sunat setelah qobliyah subuh kita berbaring ke sebelah kanan, berarti kepala kita sebelah utara. Cuma kita nggak gali, bersuci itu nggak ada yang begitu. Harusnya sempit tempatnya untuk yang kerenan rombongan. Hadisnya ada di Riyadhus Shalihin. Bacaannya sambil kita berbaring, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi a'udzubika minasyaiton. Apa tidak? Ya. Bacanya lumayan ya. Sambil berbaring bacanya itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi a'udzubika minan nar. 3 balik, selesai 3 balik baca itu cengkat lagi, bukan pingsan. Yang dibilang kiai pingsan itu. Di sana itu yang penganut torekot Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jadi sebelum sholat subuh ya ada wiridan, setelah sholat subuh juga ada wiridan khusus beliau sendiri begitu. Nah itu kalau tidak ada jamaah kita itu biasa beliau dengan jamaahnya itu ada wiridan setelah sholat subuh, setelah doa kami ada wiridan khusus. Beliau penganut tarekat gitu. Kita manut karena kita memang sebagai tamu udah kita ikutin. Yang juga perlu kita amati sebelum sholat subuh ada beduk di tabeh. Nah, di musola kita di masjid kita kadang ada beduk gede-gede di masjid, tapi karena digede. Coba digede. Sampai nggak kedengeran. Masih hidup ini masih. Udah. Terakhir gua
mendudukkan sholat subuh 2 rakaat. Kalau zuhur dung 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 dung, menunjukkan sholat zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Asar 4. Jadi itunya panjang banget. Dung 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 dung. Saya tuh di Lirboyo tuh panjangnya kalau sholat Jumat bukan main duduknya tuh. Sampai lupa kita ini masih beduk. Sampai gak kedengaran kalau sampai keras banget. Nah, tapi akhirnya ya begitu, 2 rakaat dung dung sholat Jumat. Nah itu tradisi Aswaja yang sebenarnya tradisi NU yang hilang tuh. Kadang duduk ada di masjid gede-gede, yang meja mana di situ? Dulu ada, tapi tradisi apa? Ini ya yang ada, mohon penjelasan. Tolong Bapak Haji dijelaskan itu tentang itu. Nah jadi yang berbaring sebelum sholat subuh itu hukumnya sunnah. Bacaannya itu hadisnya ada dalam Riyadhus Shalihin. Bacaan itu dari mana? Dibuka kitab Kasyifatus Saja, itu kalangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ada bacaannya tentang itu. Berbaring baca 3 kali, Allahumma rabba Jibril Mikail Israfil wa Israil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabbi a'udzubika minan nar. Gitu. Apa tuh? Apa? Jibril Mikail Israfil. Itu doang. Nah. Itu sekilas tentang pengalaman yang ada di sana. Pada dasarnya 3 titik itu yang kita tuju, semua terlaksana. Saya sebagai pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah yang pada dasar kita semua aman, damai, lancar, tidak ada satu kendala yang kita hadapi, kita alami. Semuanya jamaah kita ya pada ramah gitu lah, di tempat, di lokasi kita ramah. Kita mengikuti satu komando itu semua arahan dari penasihat tersuci sebagai ketua rombongan. Dan kita berharap, saya pribadi berharap semoga ke depan kita lebih eksis lagi. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat. 2 tahun ke depan kita bisa mengadakan bersuci ke luar negeri, insya Allah. Saya mengucapkan seluruh DKM, masjid dan musola, dan para koordinator yang telah bekerja keras untuk membawa jamaahnya dengan aman, selamat sampai di tujuan. Walaupun sampai ke rumah itu tidak bareng ya, ada yang duluan, ada sekian menit baru sampai, ada sekian 30 menit baru sampai lagi, mungkin ada yang 1 jam baru sampai. Nah itu kendala di perjalanan. Pengalaman itu tidak sama, tapi pada dasarnya dari mulai berangkat sampai kita pulang lagi semua dalam keadaan lancar, aman, damai. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala israhu min Makkah ila baitil muqaddasi fi lailatil kubra. Wa arsalahu basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi sirajan munira. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah afdalul khalqi wal wara wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du. Qala ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bi qudratillah kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka sebagaimana biasa kegiatan kita di hari Ahad pagi subuh berjamaah. Alhamdulillah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat
tanpa kekurangan sesuatu apapun. Maka mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah masing-masing menuju ke tempat ini senantiasa Allah jadikan sebagai amal ibadah yang pahalanya dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Shalawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah keharibaan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, tabi'in hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang mana mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sa'adatul qurama wal afadil, para masyayikh, para pengurus bersuci, para asatid, para hujjaj, para dewan guru yang semua hadir di tempat ini. Mohon maaf mun rek disebutkeun mah moal mahi waktuna. Kita doakan semua guru-guru kita, asatid, dewan guru semua yang hadir di tempat ini, bil khusus pengurus bersuci, mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi, Allah senantiasa jaga, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah panjangkan usianya, serta mudah-mudahan yang sedang sakit daripada keluarga kita Allah senantiasa angkat penyakitnya, diberikan kesehatan sebagaimana biasanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kejadian Isra dan Mi'raj kita mungkin sudah sering mendengar bagaimana kisah itu terjadi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk daripada kasih sayang Allah kepada beliau. Kita sering mendengar dari para penceramah di majelis-majelis maulid, di majelis-majelis Isra Mi'raj khususnya, ataupun di tempat-tempat yang lain, kita mendengarkan kisah bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, sampai kemudian menapaki beberapa langit dan berhenti di Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah dari Allah menjalankan sholat wajib 5 waktu. Namun ternyata masih ada banyak hal yang belum kita ketahui daripada kejadian Isra dan Mi'raj tersebut. Para ulama banyak yang menjelaskan di dalam kitab-kitabnya bahwa kejadian Isra dan Mi'raj walaupun terjadi begitu singkat. Kenapa terjadi begitu singkat? Karena ketika Nabi Muhammad itu kembali ke rumahnya setelah melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, tempat tidur beliau itu masih terasa hangat. Ayeuna orang diuk lila ya, lumayan lila ya. Nangtung sakeudeung diuk deui hangat keneh. Nabi Muhammad begitu. Ketika melakukan perjalanan Isra Mi'raj, padahal di dalam kisahnya di berbagai riwayat diceritakan Nabi Muhammad sudah menemui berbagai macam kejadian. Kata kuncinya di dalam surat Al-Isra ayat 1, berbagai macam kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad karena memang Allah Subhanahu wa taala linuriyahu min ayatina. Tanda-tanda daripada kebesaran Allah ditunjukkan semuanya pada saat kejadian Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad mengalami berbagai macam hal, namun terjadi hanya beberapa saat. Itulah sebabnya dalam ayat tersebut dikatakan bahasa lailan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Separuh malam, beberapa saat kira-kira. Tidak sepenuhnya pada malam itu terjadi kejadian tersebut. Namun kemudian ketika Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Isra perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ternyata Nabi Muhammad singgah ke beberapa tempat. Nah, kadang dia jarang nih, kayak kurang ya. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, dikatakan Aqsa kenapa? Karena berada jauh dari Masjidil Haram. Masjidil Aqsa, Al-Aqsa artinya ba'ud, tempat yang jauh. Jadi dikatakan Aqsa adalah masjid yang letaknya jauh daripada Masjidil Haram, dinamakan Masjidil Aqsa.
Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad didatangi oleh 3 malaikat, malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, untuk kemudian membelah dada Nabi Muhammad. Hatinya dibersihkan, disucikan dengan menggunakan air Zam-Zam, diisi dengan hikmah dan ilmu pengetahuan, mempersiapkan Nabi Muhammad sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad diajak oleh malaikat Jibril menuju Madinah. Jadi samemeh ka Masjidil Aqsa ka Madinah heula. Kenapa malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad menuju Madinah? Kata malaikat Jibril bahwa nanti di tempat inilah engkau akan dimakamkan. Setelah dari Madinah, Nabi Muhammad diajak menuju Madian, tempat daripada kaum nabi-nabi terdahulu. Setelah dari Madian, Nabi Muhammad diajak ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa adalah salah satu nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi masih butuh perantara, yaitu harus melalui Bukit Tursina. Setelah dari Bukit Tursina, barulah Nabi Muhammad sampai ke Masjidil Aqsa, dan di sana Nabi Muhammad bertemu dengan para nabi dan mengimami nabi beserta dengan para malaikat melaksanakan sholat 2 rakaat. Di setiap tempat yang Nabi Muhammad singgahi, di Tursina Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, di Madinah sholat 2 rakaat. Kemudian kita sering mendengar tarhim. Sebelum subuh tuh orang suka ngadengekeun. Ada yang sholawatan tarhim tuh, ya kan? Wa taqaddamta li sholati fa shalla kullu man fis samaa wa antal imamu. Wa taqaddamta li sholat kullu man fis samaa wa antal imam. Nabi Muhammad saat berada di Masjidil Aqsa menjadi imam sholat para nabi dan para malaikat, menjalankan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Jadi sholat naon Nabi Muhammad ternyata yang dikerjakan beserta dengan para nabi dan malaikat adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa taqaddamta li sholati fa shalla kullu man fis samai wa antal imam. Nabi Muhammad menjadi imam para malaikat dan para nabi, menjalankan sholat sunnah qabliyah sebanyak 2 rakaat. Naik ke langit pertama ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu langitnya dunia, langit pertama yang kita lihat. Baitul Izzah namanya. Ketika Nabi Muhammad beserta malaikat Jibril sampai kepada langit ke-1, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Dikatakan, wahai Jibril, engkau beserta siapa? Malaikat penjaga pintu langit bertanya. Malaikat Jibril menjawab, aku beserta orang yang sudah ditunggu dengan Allah, yang sudah ditunggu oleh Allah. Kalau begitu silahkan masuk. Diucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Saat Nabi Muhammad sampai ke langit ke-1, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Orang kadang nggak ada cerita kadinya, tapi kita kurang mendengar. Kadang hanya sampai bertemu dengan Nabi Adam itu. Ternyata saat Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, ketika Nabi Adam menoleh ke arah sebelah kanan, Nabi Adam tersenyum. Tapi ketika Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, baka menangis. Kenapa demikian? Ditanyakan oleh Nabi Muhammad, ya Jibril, siapakah itu? Itu adalah Adam. Kenapa dia seperti itu? Ketika menoleh ke sebelah kanan tersenyum, menoleh ke sebelah kiri menangis. Nabi Adam menoleh ke sebelah kanan tersenyum karena melihat senang anak keturunannya banyak yang masuk ke dalam surga. Tapi saat Nabi Adam menoleh ke sebelah kiri, beliau sedih karena banyak pula keturunannya yang masuk ke dalam neraka. Lamun cara ulama jadi Nabi Adam bingung, serba salah.
Ke sebelah kanan senyum, oh banyak keturunanku yang masuk surga. Tapi nyilut ke sebelah kiri, aduh robo di kalau neraka geningan. Serba salah. Ya jadi bapak kumaha. Nabi Adam serba salah. Akhirnya disampaikan salam kepada Nabi Muhammad, diajak naik kembali ke langit kedua. Dalam kejadian Isra dan Mi'raj, hikmah yang kita ambil, yang bisa kita ambil, yang pertama, beberapa di antaranya adalah yang pertama, menunjukkan bahwasanya Allah memperlihatkan kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad, bukan ketika Nabi Muhammad dalam keadaan bermimpi. Jadi Isra Mi'raj itu bukan Nabi Muhammad mimpi seakan-akan dibawa oleh malaikat Jibril, tapi beliau jasadnya, jiwanya, raganya diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Nabi Muhammad mengalaminya dengan sadar bahwa nanti melewati ini terjadi hal demikian. Nabi Muhammad sadar, Nabi Muhammad mengerti bahwa ini bukan perjalanan biasa. Bahkan dikatakan kalau menurut sains zaman sekarang, ilmu kita, pengetahuan zaman sekarang, itu Nabi Muhammad sudah menembus batas ruang dan waktu. Artinya apa? Sudah bukan pengetahuan manusia lagi. Karena apa? Sudah melampaui batas ruang dan waktu, multiverse. Akhirnya singkat cerita sampailah ke langit ketujuh. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat itu Nabi Ibrahim berada di Baitul Ma'mur, tempat 70.000 malaikat setiap hari bertawaf ibadah di sana. 70.000 malaikat tiap hari gantian tawaf di Baitul Ma'mur, dan setelah itu pergi. Tidak kembali lagi. Artinya apa? Yang datang itu gantian. Jumlah malaikat ada berapa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui jumlah pasti. Kemudian saat menemui Nabi Ibrahim di Baitul Ma'mur, Nabi Ibrahim memberikan salam kepada Nabi Muhammad dan mendoakannya. Kemudian saat Nabi Muhammad akan naik lebih tinggi untuk sampai ke Sidratul Muntaha, dalam tarhim kita baca lagi, wa ilal muntaha rufi'ta kariman wa sami'ta nidaa alaika salam. Sampai ke Sidratul Muntaha. Apa itu Sidratul Muntaha? Sidrah, sindir, pohon bidara. Muntaha, tempat terakhir. Artinya apa? Segala macam bentuk pengetahuan manusia dan makhluk yang lainnya cukup hanya sampai di Sidratul Muntaha. Melewati Sidratul Muntaha, pengetahuan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi batas makhluk mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, bahkan para malaikat sekalipun, cukup sampai di Sidratul Muntaha. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon bidara yang sangat besar. Dikatakan dalam berbagai riwayat, daunnya itu sebesar kuping gajah. Lain kuping gajah piring lain, karena letih kan. Gajah itu letih. Gajah sayang aja mah. Kuping gajah lebih besar itu daun Sidratul Muntaha. Buahnya sebesar gentong. Nah, lah kalau jaga bijinan sampah tak, gentong teh anu tina RT tak, RT warna biru gede. Buahnya segede gitu. Sidratul Muntaha itu tempat berakhirnya ilmu pengetahuan makhluk yang Allah ciptakan. Tempat turunnya pengetahuan, tempat naiknya informasi yang dari bawah sampai ke atas. Sidratul Muntaha. Ketika malaikat Jibril diajak oleh Nabi Muhammad, ayo kita naik lagi. Malaikat Jibril udah sanggup untuk naik lagi sampai ke atas. Sebab apa? Dari Sidratul Muntaha, di atasnya itu adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril diajak naik, ayo naik. Temani aku, temani saya. Tapi malaikat Jibril menolak. Sebab apa?
Kalau malaikat Jibril sampai naik lebih tinggi lagi, malaikat Jibril bisa terbakar walaupun terbuat dari cahaya. Sebab apa? Tidak akan mampu untuk menahan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad sebagai manusia bisa menahan cahayanya Allah Subhanahu wa taala? Kita baca maulid tiba, fa subhanahu wa ta'ala min malikin awjada nurun nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Nabi Muhammad diciptakan bukan kaleng-kaleng. Sebagian yang ada dalam diri Nabi Muhammad itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saat bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tidak akan merasakan seperti yang malaikat Jibril rasakan. Pak Ete, sina tapi lelah. Allahu Akbar. Itulah Nabi Muhammad SAW. Maka bisa kita ambil kesimpulan dan hikmah kejadian Isra dan Mi'raj bahwasanya manusia pun bisa mulia di sisi Allah. Dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Itulah perjalanan Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada Nabi kita dan Muhammad SAW. Maka kita sebagai umat Islam yang mudah-mudahan beriman, kita mengimani daripada kejadian tersebut, bukan hanya dongeng belaka seperti orang-orang Wahabi katakan yang tidak mempercayai daripada itu semua. Maka mudah-mudahan dari peringatan Isra dan Mi'raj ini nanti malam, tepatnya nanti malam, kita akan memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, menjalankan ibadah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk kita semua dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sedikit dari saya yang bisa sampaikan, kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Huda atau Huda yang baru saja menyampaikan ceramah agamanya, yaitu mengenai hikmah peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah bersuci rahimakumullah. Demikian acara bersuci pagi ini, dan insyaallah mudah-mudahan disampaikan oleh guru kita sekaligus inaugurasi atau pengumuman, dan juga nanti memimpin pembacaan doa oleh Kiai Haji Muhammad Dursa bin PMSD. Dan sebelumnya kami sampaikan untuk hasil infak sedekah dan jamaah pagi ini alhamdulillah terkumpul sebentar lagi ini karena hal yang perlu saya sampaikan yang sangat luar biasa. Pertama, ejogasi. Tadi ada orang yang menghormati ejogasi. Tetapi satu kita sudah 1.500. Eta mik, riwayat mik di Paihan, supaya hafal. Ulah sampai enak bertanya-tanya, dijawab ya. Eta mik di Paihan, hari main nama, ngayunkan mik teh jam subuh teh 10 menit kemudian. Jadi hari subuh 10 menit, kadang-kadang hirup ke mik nah. Lalu sampai main nama, betul. Kasih jam, berikutnya kita di Paihan. Sekarang alhamdulillah 11 kata LPM nanti katanya tahun 2020 itu 20 dus. Jadi kira-kira 700 saya ya? Saya 700. Bila suka bohong, mungkin kayak meeting, kayak lain-lain, enggak, kembali. Lagi betul. Semua dari turunan dua semua ulah kembali. Ulah itu masih perlu. Pokoknya mah anu bersuci aktif, nama adalah warga bersuci. Ya. Berikutnya untuk jadwal bersuci pada tanggal 2 Februari
tempat di Musola Al Munawar. Apa Al Munawar? Riki. Nah, kampung kita di sana. Nah, itu tanggal 2 tuh. Kata. Kemudian tanggal 9-nya di Musola Nurul Jannah. Tahu Nurul Jannah? Di mana? Tahu Nurul Jannah di Ustaz almarhum Ustaz Nada atau Ustaz Kanta itu jadinya. Tahti Asy Al Munawar, Ustaz Kanta. Kemudian pada tanggal 16 tanggal 16 sekaligus Isra Mi'raj, tempatnya di Masjid Jami Al Budola, dan sekaligus Nawah Waras. Tanggal 16 Ramadan kita. Jadi kita ini tinggal berapa kali lagi hitungannya? 1, 2, 3. Mudah-mudahan kita semuanya panjang. Ya, demikian sebagai informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Dan sekali lagi untuk membaca doa. Sorangan yuk. Dulu sorangan. Makan-makan. Nambah Pak. Di-upload di YouTube yang benar ya. Nggak warna apa tadi? Lah dia tadi anu rapikan. Wah ya senang ya. Bersuci berkah. Amin. Nun. Mantap. Ngomong dong. Biasa di luar. Alhamdulillah ya mah. Ikiwul istimewa, berkah ya. Manisa wadah mawana ge. Ikiwul istimewa, berkah, subuh keliling, bersuci, berkah. Amin. Ikiwul istimewa. Alhamdulillah. Semangat. Bersuci, berkah. Allahumma